Ibu ngebuki anake pakai sapu gara-gara ngajari ora bisa-bisa. Oh gitu. Mboke kan gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Healthiest dimanapun Anda berada. Bersama saya Mas Sofan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Kali ini kita ada program baru yaitu Ngobras. Ngobras itu adalah ngobrol santai tentang kesehatan. Ini adalah podcast dari Dinas Kesehatan. Nantinya diharapkan akan membahas materi-materi tentang kesehatan dari narasumber yang profesional. Untuk itu, kali ini kita sudah kedatangan tamu, ya. Ini adalah Bu Mutmainah SKMMPH. Selamat pagi Bu Mutmainah. Selamat pagi Mas Sofa. Selamat pagi kalian semua. Sehat Bu In? Alhamdulillah. Beliau ini adalah ahli promosi kesehatan, healthiest. Kita Bu In adalah pemateri pertama Bu In. Narasumber gitu. pertama. Berarti Mimiti ya? Iya, di Ngobras ini adalah narasumber yang pertama. Namanya keren ya? Ngobras, iya. Ngobrol santai kesehatan. Iya. Kira-kira hari ini akan bahas apa Bu In? Ya, healthier semuanya dan Mas Sofa tentu saja teman-teman dari kesehatan. Terima kasih ya sebelumnya saya ngobrol-ngobrol banyak. Ini saya dan kita semua tahu bahwa kalau kita ingat 2 minggu belakangan ini anak-anak kita sudah mulai sekolah. Masuk sekolah ya? Masuk sekolah. Iya. Berseragam. Iya. Mereka artinya kalau kita tidak paham, oh kok ternyata sudah nggak ada COVID ya? Iya. Anak-anak kita sudah sekolah semua ya, sudah Betul. masuk lagi. Nah, saya rasa ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Apakah anak-anak kita sudah bisa belajar secara normal sebelum ada pandemi atau memang harus ada hal yang perlu diadaptasi? Oh gitu ya. Gitu. Kalau perkembangan kasus COVID untuk anak usia 0 sampai 18 tahun itu gimana Bu In? Sampai saat ini? Ya memang kalau kita lihat ya, jadi kasus COVID di Indonesia pada umumnya dan di Batang pada khususnya, COVID ini ternyata kalau nyerang yang terinfeksi itu nggak milih usia. Oh, semuanya bisa kena ya? Semuanya bisa kena, termasuk anak-anak kita. Bahwa ada satu juga rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa anak-anak yang terinfeksi COVID itu bukan sedikit gitu. Banyak ya? Lumayan banyak. Kalau secara angka di paling tinggi kasus itu di bulan Juli 2021 itu. Juli kemarin ya Bu In? Iya, 2021. Itu memang gelombang kedua ya Bu In? Iya, itu disebut gelombang kedua, dan setelah dievaluasi kenapa kasus mulai tinggi, ternyata di beberapa tempat itu sudah dimulai uji coba pembelajaran tatap muka. Iya, ya. Kalau kita ingat ya di Jawa Tengah ini ada di beberapa kabupaten, saya rasa tidak perlu saya sebutkan kabupatennya. Ketika pembelajaran tatap muka dimulai malah terjadi klaster sekolah. Rame-rame anak-anak itu malah diisolasi di sekolah. Kalau masalah yang dihadapi anak sekolah dan remaja itu di masa pandemi apa kira-kira Bu? Kalau masalah yang dihadapi anak-anak itu di masa pandemi seperti ini, jadi anak-anak itu karena masa pandemi belajarnya daring. Ya online kan? ya Bu? Online, pakai HP. Dari rumah ya? Iya, karena belajar dari rumah, pakai HP, individual mereka. Oh iya. Orang kenal kancane. Oh gitu. Iya, orang temu kancane, orang temu guru-gurune. Sehingga karena seperti itu pembelajaran itu kayak rasanya hilang. Oh iya. Mungkin materinya tersampaikan, tapi secara apa ya? Secara feel ya? Iya. Secara feelnya mungkin kurang ya mungkin ya. Iya, akhirnya karena kondisi seperti itu, kebijakan pemerintah dan kasus-kasus COVID yang berkembang, kebijakannya akhirnya diambil ada pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tadi yang pakai daring-daring itu, gitu kan. Nah, karena pembelajarannya daring, pakai handphone dong, ya kan, pakai handphone, anak-anak ini
awalnya pakai handphone sama orang tuanya bilang ini untuk ngerjain tugas yang online ya. Iya. Loh ternyata ada dampak lain dari Iya. dari itu. Semacam kayak buka game apa yang lain Nah, itu ya. betul. Buka game, buka YouTube, Ya, mungkin adalah yang itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya Pembelajaran. Di situ main game yang ternyata adalah pukul-pukulan yang tidak sesuai dengan usianya. Iya. Jadi itu mempengaruhi loh Mas Sofan Iya. ke pikiran anak, sehingga terjadi ketidakstabilan emosi. Nah, terus ketidakstabilan emosi itu bisa berasal dari si anaknya atau malah dari keluarga yang mendampingi. Oh itu. Barangkali Mas Sofan dan Healthier semua pernah Melihat berita di TV itu sampai tragis banget. Ibu ngebuki anaknya pakai sapu gara-gara ngajari orang pisau-pisau. Oh gitu. Mboknya kan gemes. Iya. Itu akhirnya kan terjadi konflik keluarga. Iya. Maksudnya ibu pengen ngajari anaknya ben bisa biar tugasnya diselesaikan. Tapi si ibu kan tidak punya kemampuan menyampaikan bagaimana itu pembelajaran. Nah, dengan demikian konflik-konflik itulah yang muncul yang muncul. Jadi kayak seperti lingkaran setan Mas Sofan. Ngobong wae ning kono. Bahaya sekali ya. Iya. Lah ya dan kayak gitu akhirnya harus kita menjadi perhatian bersama. Ini salah satu dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ya Mbak. Iya, kalau bisa dikatakan dampak negatif bisa jadi, dan memang di awal-awal kasus COVID itu kan yang kita prioritaskan bagaimana kesehatan masyarakat, Betul. terutama Iya, anak-anak kita. betul. Kemudian Mbak In, untuk COVID-19 di satuan pendidikan itu kira-kira bagaimana Mbak In? Menurut Mbak In gimana? Jadi memang COVID-19 di satuan pendidikan ini adalah satu proses perjalanan Mas Sofan. Iya. Pemerintah dalam ini semua sektor ya saya rasa, karena COVID ini tidak hanya urusannya kesehatan. Betul. Di sini kalau kita bicara pendidikan, akhirnya dinas pendidikan atau Kementerian Kesehatan juga terlibat di situ. Kita semua bersama-sama mencari formulasi yang tepat. Oh gitu. Gimana sih ini supaya anak-anak kita itu tetap bisa belajar, tidak tadi ada loss learning, tidak ada konflik keluarga, supaya anak-anak itu bisa bisa bertemu dengan temannya. Itu ada uji coba tatap muka. Ya, kalau di Jawa Tengah, khususnya di Batang ya, waktu itu saya dan beberapa tim itu mendatangi beberapa sekolah yang ditetapkan sebagai uji coba. Gitu ya. Iya, itu di bulan April mungkin ya. Di Indonesia ada pembelajaran tatap muka yang merupakan uji coba. Dievaluasi Mas Sofan. Iya. Ternyata terjadi kasus penularan. Dievaluasi, ini di mana sih titik kritisnya? Gitu. Klaster itu berarti ya? Iya, nanti sekolahan itu ya? Betul, di situ disebut klaster sekolah. Dilihat dari mana sih masuknya ini? Iya. Apakah dari gurunya? Kalau kita bicara sekolah nggak hanya siswa kan ya Mas Sofan? Iya, karena warga pendidikan itu kan ada tukang kebun, ada guru, ada komite sekolah pun kayaknya masuk dalam warga pendidikan ya? Iya, dan jangan salah ketika kita bicara COVID di satuan pendidikan itu ada guru. Ya, betul. Ya. Jadi siapa yang harus kita lindungi? Siswanya, gurunya, tukang kebunnya, barangkali yang keamanannya di situ itu semua kita lindungi. Mohon maaf ini sebelumnya saya tadi kok manggilnya ada Bu, ada Mbak, karena Healthier saya sama Bu In ini ya kenal sudah lama banget, jadi sudah kayak saudara itu loh. Kadang saya juga manggilnya dengan sebutan Mbak, kadang Bu, jadi mohon maaf ya. Iya, senyaman murid gereja saya gitu ya. Ya, oke. Saya boleh Mbak, boleh Bu ya. Ya, tadi saya bilang karena kata anak sekarang susah itu adalah membuat nyaman. Yang penting nyaman. Oke, Healthier, kita lanjutkan ya. Ini kayaknya sangat menarik sekali ya. Kita bahas tentang materi COVID di dunia pendidikan. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama prokes ya. Kita jangan lengah, walaupun kok kayaknya COVID kasusnya sudah semakin menurun. Indonesia juga sudah banyak negara-negara lain belajar ke Indonesia, tapi jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap prokes. Iya, betul sekali. Healthier, dimanapun Anda berada, saat ini kita bahas materi tentang COVID di dunia pendidikan.
tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu In ya, Bu In, bahwa warga pendidikan itu sebenarnya anak sekolah, tidak hanya murid atau siswa saja. Ada bapak ibu guru, ada tukang kebun, kemudian ada mungkin penjual di kantin, ya Bu In. Kemudian komite sekolah itu juga kayaknya masuk ya Bu In. Nah kemudian sebenarnya prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi itu gimana Bu In? Ya, jadi gini Healthiers, kalau kita bicara prinsip penanganan kebijakan COVID di satuan pendidikan, ya, kata kunci yang harus diperhatikan adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat atau warga pendidikan itu tadi. Intinya itu ya, Bu. Intinya itu keselamatan dan kesehatan. Jadi diperhatikan guru yang mengajar apakah sudah divaksin. Kalau satuan pendidikannya adalah usia 12 tahun ke atas juga kita pastikan sudah divaksin atau belum. Saya perlu mengingatkan pada Healthiers bahwa vaksin itu bukan obat COVID ya Mas Sofan ya? Bukan. Itu adalah salah satu upaya saja. Nah, tentu saja pencegahan paling tepat dalam COVID ini adalah penerapan protokol 5M. Dan ini protokol kesehatan ini juga menjadi titik penting dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Wajib ya? Wajib. Malah sekolah itu dituntut memiliki Satgas COVID. Jadi kalau pembelajaran tatap muka sudah dilakukan satu sekolah, itu diatur. Dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 50% kalau 50% itu sudah paling maksimal. Terus ruangan atau meja itu harus sering didesinfeksi. Mungkin kalau misalkan satu kelas itu kapasitas untuk 40 anak, berarti harus 20 anak maksimal. Tidak boleh lebih dari 20 anak. Untuk penataannya, Mungkin apakah mejanya harus dikeluarkan, apa meja pun tidak apa-apa, yang penting isi anaknya. Masalah meja mau dikeluarkan atau bagaimana itu teknis saya rasa. Gitu. Tapi prinsip menjaga jarak itu yang harus dijaga. Gitu ya. Karena salah satu poin dalam 5M adalah menjaga jarak Mas. Jadi kalau misalnya kursinya mau tetap isi 40, maksudnya ada 40 kursi tertata di kelas, it's okay. Tapi yang masuk hanya 20 maksimal. Hanya 20, berarti jaraknya. Terus jangan lupa desinfektan, cuci tangan harus tersedia semua di depan kelas juga. Dan pastikan bahwa anak itu ketika di dalam kelas memakai masker dengan cara yang benar. Memakai masker seperti kita Mas Aman ya. Hidung tertutup sampai dagu. Kadang kita lihat ya pakai masker dipelorot ketika bicara dibuka. Kemudian satu lagi untuk masa pemakaian masker. Biasanya kan Healthiers semua perlu tahu ini. Jadi kalau pakai masker itu maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Gitu. Kalau sebelum 4 jam ternyata masker kita basah, kayak kita nih ngobrol belum 4 jam masker kita basah, ganti. Karena kan fungsinya masker emang untuk mencegah penularan gitu loh. Nah terus tadi saya kembali lagi ke prinsip kebijakan pendidikan. Harapannya tadi hal yang kita laksanakan adalah untuk menjaga tumbuh kembang anak kita. Gitu ya. Baik secara kesehatan mental, psikososial itu tidak terganggu. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan itu komprehensif atau menyeluruh gitu. Ya memang untuk mengatasi pandemi itu kan tidak hanya warga kesehatan saja yang peduli ya. Harusnya dari semua kalangan, termasuk dari dunia pendidikan, termasuk dari warga pendidikan di sekolah. Itu semuanya harus terlibat. Karena kalau tidak ya kita kesulitan. Untuk menanggulangi pandemi ini kan seharusnya kan tidak cuma warga kesehatan saja yang memikirkan ya. Betul. Harus dari semua kalangan, termasuk dari satuan warga pendidikan yang ada di sekolahan, ya. Jadi semuanya perlu mengetahui. Tadi saya disampaikan oleh Bu In panjang lebar, kita harus semua kalangan di satuan pendidikan itu kita harus mendukung adanya pembelajaran tatap muka, nantinya bagaimana kebiasaan baru, begini ya. Nah kemudian Bu In, untuk syarat-syaratnya gimana Bu In? Healthiers, ini pertanyaannya Mas Sofan cuma sederhana. Syaratnya apa kalau mau PTM gitu? Jadi satu sekolah diizinkan PTM setelah dia itu memenuhi syarat daftar tilik. Daftar tilik itu apa? Di situ tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh pihak sekolah. Harus dipenuhi ya? Harus dipenuhi. Salah satunya si anak ini punya riwayat penyakit tidak?
Oh, gitu. Dia ke sekolahnya tidak boleh naik kendaraan umum. Harus naik kendaraan pribadi. Kalau tidak naik kendaraan pribadi atau diantar atau jalan, intinya dia tidak boleh naik kendaraan umum gitu. Terus juga ada syarat-syarat lain, misalnya anak itu riwayat di sekitar rumahnya pernah ada kasus yang positif tidak. Oh, gitu. Atau kalau dulu kemarin masih rame-ramenya kasus COVID itu kan ada zona merah, zona hijau, zona kuning. Nah itu juga menjadi satu persyaratan di mana si anak tidak boleh masuk sekolah ketika di rumahnya itu zona merah. Gitu. Terus apalagi selain hal tadi yang ada dalam daftar pilih, guru dan anak sudah divaksin dua kali. Divaksin 2 kali. Kalau usia 12 sampai 17 tahun harus divaksin siswanya. Iya. Kalau yang di bawah itu paling tidak gurunya. Iya. Dan juga gini loh Mas Sofan, ketika ada guru yang sakit atau siswa yang sakit, tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan jangan lupa protokol kesehatan itu terus wajib. Iya. Dan satgas sekolah ini harus benar-benar jalan. Iya benar. Satgas COVID ya. Jangan sampai anak itu ketika dengan temennya karena saking kangennya lama nggak ketemu ngumpul ngobrol, terus terjadi kerumunan, buka masker. Nah itu kadang-kadang titik kritis yang kita tidak sadari sehingga terjadi penularan. Dan mungkin Healthiest, mungkin persyaratan untuk PTM ya atau pembelajaran tatap muka ini memang agak ribet ya mungkin ya. Tapi memang harus kita penuhi karena untuk tujuan awalnya kan untuk kesehatan kita semua ya, untuk keselamatan kita. Jangan sampai ada klaster baru ya di dunia pendidikan. Untuk itu harus ada tadi pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah, oleh satgas sekolah di dunia pendidikan. Walaupun itu memang sulit mungkin ya. Biasanya sudah pakai masker, kemudian boleh naik angkutan umum, apalagi yang jarak dari rumah ke sekolah agak jauh. Itu memang perlu perhatian khusus. Perlu perhatian khusus. Kemudian Bu In, mungkin Healthiest banyak yang ingin mengetahui untuk titik kritis penularan COVID di satuan pendidikan itu apa kira-kira? Nah, benar Mas Sofan. Titik kritis itu sebenarnya apa sih? Iya. Nah, ini titik kritis itu kadang-kadang tidak kita perhatikan. Tapi di sini sangat tinggi resiko penularannya. Betul. Nah, ada beberapa titik yang harus kita perhatikan supaya tidak terjadi klaster sekolah itu. Apa saja itu? Nah, itu satu adalah ruangan yang tertutup. Misalnya laboratorium atau tempat praktek, itu menjadi lokasi yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat di mana anak atau peserta didik sering berkumpul. Contohnya kantin mungkin ya. Tidak, ketika pembelajaran tatap muka, anak-anak kan hanya sebentar, tidak boleh ada kegiatan makan di sekolah. Oh gitu, tidak boleh. Iya. Jadi yang harus diwaspadai malah adalah ketika dalam kelas itu, di dalam kelas di lab itu tadi, di tempat praktek, di tempat ibadah, musola barangkali ya, Healthiest ya, itu harus diwaspadai. Dan di lapangan, saat anak kita olahraga, itu juga harus diwaspadai karena menjadi titik kritis. Terus juga ketika terjadi main bola katakanlah ya, main basket, mereka kan berebutan bola, itu ada interaksi yang harus kita waspadai. Juga di mana ketika ada kegiatan yang harus membuka masker, contohnya itu tadi ketika olahraga kan karena kita butuh asupan oksigen yang banyak ke tubuh, jadi kemungkinan kan masker terbuka tuh Mas Sofan. Nah itu juga harus diwaspadai. Dan ketika olahraga pasti ada makan atau minum. Nah itu titik-titik harus diwaspadai. Satu lagi juga jangan lupa, sebisa mungkin anak-anak kita itu kalau memang harus ibadah di sekolah membawa alat sendiri-sendiri. Mukena, sajadah itu harus bawa sendiri. Juga bawa minum dari rumah.
kalau karena kita memang tidak apa jenenge ya, tidak menyarankan Iya. anak-anak itu makan di sekolah ya, sebaiknya bawa bekal dari rumah. Mungkin gini Bu In, untuk misalkan saat olahraga kan harus minum, mungkin kan kehausan ya. Itu mungkin salah satu caranya itu ya minum boleh, tapi jangan terlalu banyak ngomong. Betul, gitu ya. betul sekali Mas. Jadi interaksinya hanya buka masker itu ketika kita minum, atau ketika minum jangan sambil ngobrol. Betul, gitu ya. Iya. Ini juga saya menarik sekali dengan tadi Mas Sofwan sampaikan. Sebenarnya kita ketika pembelajaran tatap muka bukannya dilarang makan sih ya. Hanya kan kita tahu nih. Iya, membatasi. Biasanya makan kalau ngobrol sih. Iya, enak banget. Asik. Makan tuh sambil ngobrol. Nah, itu sebenarnya yang dikhawatirkan. Ngobrolnya itu, makannya nggak apa-apa, makan aja. Tapi kadang-kadang saya sendiri lupa ya, asik gitu. Ketemu teman lama merasa nggak ketemu, makan bareng, ngobrol bukan masker. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Karena kenapa kok nggak boleh? Titik-titiknya ada di situ. Bukan masker, kita bicara dengan orang lain. Kita kan tidak tahu apakah orang ini membawa virus atau tidak. Gitu. Ya karena memang virus ini kan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan kasat mata. Jadi bisa dikatakan musuh yang kita hadapi ini tidak tampak. Betul. Oleh karena itu ya mungkin prokes adalah salah satu strategi yang paling baik ya mungkin ya. Harus pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, kemudian mengurangi mobilitas. Iya, betul. Kalau tidak penting banget, jangan keluar rumah, di rumah saja. Ya, kemudian ya jauhi kerumunan. Sebisa mungkin kita untuk menahan diri untuk ya sebaiknya memang ya di rumah itu ya mungkin ya. Tapi ya kita tidak bisa memaksa juga, karena mungkin healthiest kita tahu pasti banyak kegiatan yang harus kita akhiri ya. Lakukan. Kemudian ya yang penting adalah prokesnya itu ya mungkin ya, dimanapun berada. Kemudian jangan lupa untuk vaksinasi. Ya, vaksinasi ini adalah untuk mencegah, untuk melindungi kita dari penularan. Bukan obat ya Bu ini ya? Bukan, sama sekali bukan obat. Itu harus digarisbawahi Mas. Vaksin bukan obat. Bukan obat. Itu hanya untuk mencegah, untuk istilahnya apa ya? Supaya payung sebelum hujan. Iya. Itu ya Bu ini. Kalau bicara vaksin nanti saya rasa ada ahlinya yang lebih pas Mas Sofwan ya. Tapi saya rasa kalau kita awam itu kan inginnya vaksin itu ketika orang sudah divaksin, kalaupun misalnya dia kasarannya tertular menjadi lebih kuat. Jadi perlindungan diri. Dan mungkin kalaupun kena apa itu kalau sudah vaksin itu untuk gejalanya tidak terlalu berat. Mungkin itu ya. Mungkin kayaknya kok asik banget ya mungkin ya. Nggak terasa ngobrol sampai kesehatan kali ini ya. Iya. Ini adalah narasumber yang pertama dan sangat asik sekali. Dan mungkin waktunya sudah limit ini Bu. Iya tapi mohon maaf. Iya Mas Sofwan, tapi mohon waktu sedikit. Gitu. Saya akan meresum apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan semua. Jadi memang pembelajaran sudah kita mulai. Anak-anak kita sudah dengan bahagianya kembali ke sekolah. Bahkan Dewan Guru itu mengatakan mengajar adalah panggilan jiwa. Mereka rindu sekolah, merindu anak-anak, rindu suasananya. Biar itu terus bisa berjalan, ayo bareng-bareng tolong bantu orang-orang kesehatan, bantu kita semua. Tadi yang saya sampaikan bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan, bagaimana titik kritis itu diperhatikan. Juga kita saling menginformasikan apa yang bisa kita lakukan. Memang anak kita terlalu lama belajar dengan internet tadi seperti kita sudah tidak baik. Itu tadi bolak-balik pesan dari kami, dari saya khususnya gitu, supaya anak-anak kita tetap belajar, bisa berangkat sekolah, COVID segera hilang, protokol kesehatan di sekolah khususnya tetap dilaksanakan. Dan satu lagi, COVID belum selesai maksudnya ya. COVID belum masih selesai. Pandemi ya, masih pandemi, belum menjadi endemi. Artinya ancaman penularan itu tetap ada. Masih ada. Kalau kemungkinan masih ada. Iya. Jadi saya rasa begitu healthiers yang bisa saya sampaikan dalam podcastnya Mas Sofwan, ngeren sekali namanya. Ngobras. Ngobras.
Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih Bu In atas waktunya, atas kesediaannya. Oke. Ngobrol panjang lebar di Ngobras. Ya, kita bahas tentang PTM ya tadi, Pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Ya, Bu In, kami ucapkan banyak terima kasih. Iya, terima Kemudian kasih. untuk Healthiest, kami sangat menerima kritik saran yang membangun untuk kemajuan podcast kami. Bisa komen di akun baik YouTube maupun Instagram kami ya. Semuanya bisa, kita sangat terbuka untuk kritik saran yang membangun. Oke, Bu In? Ya, Mas Afan. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Kembali. sehat semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.